Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita lanjutkan ya dari part sebelumnya. Masih di bab bilangan, subbabnya adalah aritmatika sosial. Nah, ini biasanya paling cepat nih ya, paling cepat kalian bisa nangkepnya. Kenapa? Karena berhubungan dengan uang. Biasanya kalau hitung-hitungan berhubungan dengan uang tuh cepet banget ngitungnya ya. Beda kalau misalnya hitung-hitungannya cuman angka doang, 10, 5, min 7, min 8. Nah, itu pasti lama tuh ngitungnya ya. Tapi kalau berhubungan dengan yang uang-uang seperti ini, ya, 100.000, 1 juta, nah itu ngitungnya bisa di logika ya, bisa lebih cepat. Baik, kita lanjutkan nomor 31. Jadi di sini berhubungan dengan aritmatika sosial. Kebanyakan tentang penjualan ya, terus modal, harga beli, terus tabungan, diskon ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini sebelum kita masuk ke nomor 31, saya tuliskan dulu rumus dari mencari harga jual dan harga beli ya. Ini sekilas review saja. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa buka lagi buku kalian di kelas 7, ini masih materi kelas 7, yaitu harga jual dan harga beli. Di situ ada untung, ada rugi, ada diskon, rabat, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya menjelaskan atau review yang harga jual dan harga beli saja. Jadi, kalau misalnya kalian mau mencari harga jual, ya, maka kalian bisa gunakan rumus. Misal yang diketahui persentase untung atau ruginya ya, maka kalian bisa gunakan 100% ditambah dengan persentase keuntungan, di sini saya singkat nulisnya, atau dikurang dengan persentase kerugian per 100% baru dikali harga beli. Atau saya sendirikan aja ya, biar nggak bingung. Ya, harga jual kalau misalnya yang diketahui adalah untungnya, misal pedagang tersebut mengalami keuntungan 20%, misalnya seperti itu. Maka rumusnya 100% kalian tambahkan dengan persentase untungnya dibagi dengan 100% dikali harga beli. Gimana kalau pedagang tersebut mengalami kerugian? Maka tanda plus di situ tinggal kita rubah jadi min. Harga jualnya sama dengan 100% dikurang persentase kerugian dibagi 100% dikali harga beli. Nah, seperti ini ya. Oke, ini diperhatikan dulu. Ini untuk rumus yang harga jual. Sekarang kalau harga beli gimana? Nah, sebenarnya hampir sama, cuman yang membuat beda adalah posisinya kita balik. Jadi 100%-nya yang ditaruh di atas. Kalau mencari harga beli, maka tinggal HB-nya sama dengan 100%-nya tulis dulu di atas, baru per 100% ditambah persentase untung dikali harga jual. Gitu ya. Dilihat ya di sini. Nah, jadi dia tuh dibalik kalau harga beli. Nah, ini jangan sampai ketukar ya. Kalau harga jual itu penjumlahan atau pengurangannya yang di atas, kalau harga beli yang di atas itu yang 100%-nya. Ya. Oke. Nah, kalau yang diketahui ruginya sama aja kayak yang tadi ya. Jadi HB-nya berarti sama dengan 100% per 100% dikurang persentase rugi dikali harga jual. Nah, seperti ini. Ini yang harus kalian pahami dulu. Baik, sekarang kita lihat yang nomor 31. Lihat sekilas, baca sekilas. Di situ diketahui Anton menjual sepeda motornya, berarti harga jual. Langsung mikirnya seperti itu ya. Berarti diketahui harga jual. Anton rugi 20%. Oh, berarti yang diketahui harga jual dan ruginya. Yang ditanya harga belinya. Nah, langsung fokus kita ke yang harga beli. Harga beli dan mengalami kerugian, berarti yang bawah ini nanti yang kita gunakan. Seperti itu. Terus yang nomor 32. Ya, nomor 33 ya. Yang nomor 33.
Sebuah gerai menjual handphone dan memperoleh keuntungan 25%. Harga belinya adalah 3.600.000. Oh, berarti yang diketahui harga beli dan keuntungan. Yang ditanya adalah harga jualnya. Maka yang ditanya HJ-nya dan dia mengalami untung. Maka kita gunakan yang atas. Gitu. Ya, sampai sini paham? Oke, kita langsung ke soalnya. Ya, soal nomor 31. Kalau kalian sudah terbiasa nanti ngitungnya, itu akan cepat sekali kalian ngitung ya. Nomor 31. Anton menjual sepeda motornya dengan harga 9.600.000. Nah, berarti langsung nih tulis. Harga jualnya 9.600.000. Dari penjualan tersebut Anton rugi 20%, berarti persentase ruginya. Ingat ya, kerugian dengan persentase kerugian itu berbeda. Jadi persen ruginya adalah 20%. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah harga belinya. Maka langsung aja. Harga beli berarti sama dengan 100% per. Karena dia rugi maka dikurang 100% dikurang 20% dikali harga jualnya 9.600.000. Nah, sudah deh, tinggal kita hitung. 100% per 100 kurang 20, 80% kali 9.600.000. Nanti kalau kalian sudah terbiasa, proses yang ini nggak usah kalian tulis. Ya, apalagi di situ pilihan ganda. Ya, butuh ngitung yang cepat. Jadi langsung aja mikir, oh kalau misalnya rugi 20% berarti 100 kurang 20. Berarti persentase yang digunakan adalah 80%. Seperti itu. Begitupun kalau untung. Misalnya untung 20%. Oh berarti persentasenya adalah 120%. Gitu. Nggak usah ditulis langkah ininya tidak apa-apa. Kalau sudah terbiasa. Tapi kalau misalnya kalian takut salah, maka kalian tulis dulu aja. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita sederhanakan ya. Tinggal dicoret-coret. Nolnya 1 coret, 01 coret ya. Terus 96 dengan 8 boleh dicoret, disederhanakan ini 1. 96 dibagi 8 adalah 12. Udah deh habis ya. Tinggal dikalikan 10 dikali berapa nih? 10 dikali 1.200.000. Maka kita ketemu hasilnya adalah 12, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hasilnya adalah 12 juta. Yang D, gitu. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor. Oh iya, biar nyambung kita ke 33 dulu ya. Karena itu setipe. Nah, nomor 33. Sebuah gerai menjual handphone dan memperoleh keuntungan 25%. Langsung ditulis, berarti persentase untungnya 25%. Jika harga beli handphonenya 3.600.000, berarti HB-nya 3.600.000. Yang ditanya harga jualnya, berarti harga jual sama dengan, ingat kalau harga jual berarti yang di atas yang ditambah atau kurangnya. 100 ditambah 25 karena dia untung per 100 dikali harga belinya 3.600.000. Tinggal kita hitung, berarti 125 per 100 dikali 3.600.000. Ya, tinggal kita sederhanakan, nolnya coret 2. Di sini juga nolnya 2 dicoret, berarti tinggal 125 dikali 36.000. Hasilnya adalah, tinggal dihitung ya, 4.500.000. Sudah, hasilnya adalah yang D. Itu ya, gampang ya.
Nanti dicari soal-soal yang setipe seperti ini, kalian kerjakan lagi biar bisa gitu ya. Oke, baru kita ke nomor 32. Nah, sekarang kita belajar tentang diskon. Sebuah toko pakaian menjelang lebaran untuk menarik pembeli memberi diskon 30% plus 20%. Artinya, setelah mendapatkan diskon 30%, kemudian harga barang tersebut didiskon lagi 20%. Jika Sarah membeli sebuah baju yang harganya 200.000, Sarah harus membayar sebesar, nah ini hati-hati. Walaupun kelihatannya gampang, tapi dia banyak yang salah mengartikan, ya. Ini soalnya masih terlalu mudah nih. Kenapa? Karena di situ dikasih penjelasan. Jadi dia mendapatkan diskon 30%, baru didiskon lagi 20%, ya. Bedakan dengan diskon langsung 50%. Ya, atau kalian jumlahkan dulu diskonnya. Nah, itu berbeda, ya. Jadi, yang benar adalah kalau ada tulisan, biasanya kan kalau ke mall-mall gitu ya, kalian beli baju, ya, ke Matahari, ke Ramayana, ke yang lain-lain yang biasanya banyak diskon, ya. Di situ biasanya ada tulisan seperti ini, plus 20%. Nah, ini bukan berarti kalian jumlahkan, jadi diskonnya 50%. Ini salah, ya. Tapi dari harga yang ada itu didiskon dulu 30%. Setelah itu, setelah didiskon, harga setelah diskon itu didiskon lagi 20% gitu. Jadi 2 kali pengerjaan. Ya, hasilnya apakah berbeda? Ya, pasti beda ya. Pasti lebih besar yang langsung 50% gitu. Ya. Nah, berarti gimana cara mengerjakan yang ini? Maka kita kerjakan satu-satu. Oh iya, cara mengerjakannya biar kalian tuh gampang seperti yang tadi juga ya. Karena dia diskon, berarti persentasenya yang kita bayar lebih sedikit. Maka kita pakai cara yang dikurang. Gitu. Ya. Nah, cara yang pertama kita hitung yang 30%-nya dulu. Yang diskon 30%. Maka di situ kita punya persentasenya menjadi 100 dikurang 30 per 100 baru dikali harga yang harus dibayarnya, yaitu 200.000. Nah, hasilnya adalah, atau langsung aja ya, biar kalian juga terbiasa. Nah, karena di situ diskonnya 30%, maka dari 100% menjadi tinggal 70%. Nah, sudah tinggal disederhanakan saja. Nolnya 2 coret, nolnya 2 coret, berarti tinggal 140.000. Baru setelah itu didiskon lagi 20%. Nah, ini nih yang membedakan ya. Diskon lagi 20%, berarti dari 100% tinggal 80% per 100. Dikalinya adalah dikali harga yang sesudah didiskon 30%, yaitu 140.000. Coret 2, coret 2. Hasilnya adalah 112.000. Sudah selesai ya, hasilnya adalah yang A. Seperti itu. Itu kalau cara cepatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya mau cara yang step by step, maka kalian hitung dulu diskonnya. 30% dari 200.000 itu berapa? Nanti tinggal dikurang seperti itu. Cuman itu biasanya kelamaan. Jadi lebih cepat pakai yang ini. Ya. Oke, itu nomor 32. Selanjutnya terakhir nomor 34. Nah, ini agak panjang nih, tapi sebenarnya bisa dilogika. Nomor 34. Di suatu kota ada 4 toko sepatu yang menjual jenis barang yang sama. Daftar harga dan besar diskon seperti pada tabel berikut. Jadi dia ada harga sepatunya 300.000, harga sandalnya 200.000. Di toko A itu diskonnya yang sepatu 20%,
yang sandal 30%. Di toko B seperti itu, C itu, D itu. Nah, Azi dia mau membeli sepasang sepatu dan sepasang sandal. Jadi sepasang sepatu dan sepasang sandal di toko yang sama. Di toko manakah Azi memperoleh harga yang paling murah? Maksudnya di toko yang sama tuh sepatu sandalnya dia kalau misalnya mau beli di toko D, dua-duanya di toko D. Bukan misalnya sepatunya beli di toko D, tapi sandalnya di toko C, bukan seperti itu, ya. Nah, maka dari diskon-diskon yang ditawarkan oleh toko A sampai D, itu yang paling murah yang mana nih setelah diskon gitu. Sebenarnya dari sini aja udah bisa kita lihat ya. Karena harga sepatu itu paling mahal, maka kita butuh diskon yang paling besar, yaitu yang D gitu. Tapi apakah ini selalu berlaku seperti itu? Enggak juga ya, cuman itu perkiraan awal saja. Berarti gimana cara ngitungnya? Bisa kita hitung satu per satu ya. Nah, bisa kita hitung satu per satu. Caranya gimana? Seperti yang tadi nomor 32. Kalian hitung satu per satu dulu. Toko A dulu. Toko A yang bagian sepatu. Ingat di situ diskon, maka karena di diskon 20%, tinggal kita bayar yang 80%-nya. Jadi 80 per 100 dikali harganya, yaitu 300.000. Jadi kita punya nolnya coret 2, nolnya coret 2, hasilnya 240.000. Terus sekarang sandalnya diskonnya 30%, berarti yang kita bayar tinggal 70%-nya. Kali 200.000. Maka tinggal dicoret 2, nolnya coret 2, 140.000. Tinggal dijumlah. Hasilnya adalah 380.000. Nah, seperti itu ya. Terus kalian lanjutkan nih ya. Benar nggak nih hitungannya? 20% dari 300.000 berarti 80% kali 300.000, 8 kali 3 24, bener ya. Terus 30% dari 200.000 berarti 70 per 100 kali 200 sama dengan 140.000. Ya. Oke, nah ini toko A. Terus nanti kalian hitung yang toko B, toko C, toko D. Nanti tinggal dibandingkan aja harganya yang paling murah yang mana gitu. Nah, harga yang paling murah nanti adalah di toko D. Nanti kalian hitung lah. Toko B nanti hasil akhirnya adalah 375. Toko C adalah 385. Sedangkan toko D adalah 370. Dia memang yang paling murah gitu. Oke, sampai sini dulu. Nanti kalau ada penjelasan yang mungkin kalian masih belum pahami atau kalian masih bingung, boleh ditanyakan ya. Boleh join meetingnya atau personal chat ke saya. Ya, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan absen di komen. Sekian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.